Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang Entrepreneur Fair yang berjudul Cilok 5 Sekawan. Bersama dengan teman-teman saya, dengan saya sendiri, Romo Trevina. Saya Sikoman Febrianti. Saya Amanda. Saya Aprilia Lubiani. Dan saya Tita Karina. Saya akan menjelaskan latar belakang mengenai cilok. Aci dicolok atau disering juga disebut cilok menjadi sebuah bisnis yang bergerak dalam bidang kuliner yang merupakan makanan khas Jawa Barat. Cilok adalah makanan ringan yang berbahan dasar tepung terigu dan tepung tapioka yang dikombinasikan dengan bumbu-bumbu lainnya. Makanan ini berasal dari daerah Bandung, Jawa Barat. Namun sekarang sudah merambah ke daerah-daerah lainnya. Cilok merupakan makanan ringan menyerupai bakso berukuran kecil. Hanya berbeda bahan dasarnya saja. Cilok cukup dikenal karena rasanya yang enak dengan tambahan bumbu pelengkap seperti saus kacang dan juga kuah pedas. Tak hanya menjadikan cilok sebagai makanan ringan, cilok juga dapat menjadi sebuah peluang bisnis. Kebanyakan pedagang cilok adalah pedagang kaki lima yang sering berpindah-pindah tempat, namun ada juga mendirikan stand di tempat strategis seperti sekolah, kampus, dan tempat ramai yang lainnya. Adapun keunggulan dari bisnis ini, yaitu seperti modal yang tidak terlalu besar. Ide bisnis ini tergolong dalam produk handmade. Barang handmade tercenderung sukar ditiru jika memiliki ciri khas tersendiri, apalagi jika didukung oleh branding yang bagus dan harga yang bersaingan. Dengan ini bisa memaksimalkan keuntungan dari modal, pencepatan pengembalian modal, dan memperoleh profit. Selanjutnya, tahap evaluasi SWOT. Yang pertama, identifikasi kekuatan. Yang pertama, kualitas cilok yang baik, dibuat dengan bahan-bahan berkualitas dan cara pembuatan yang higienis. Yang kedua, desain kemasan cilok yang akan dibungkus dengan cup berukuran 30 ml. Yang kedua, identifikasi kelemahan. Yang pertama, tidak tahan lama karena tidak menggunakan bahan pengawet. Yang kedua, adanya resiko dan kondisi ketidakpastian bahan baku yang relatif berfluktuasi harganya. Selanjutnya akan dijelaskan dengan Kak Roma. Yang ketiga, ada identifikasi peluang atau opportunities. Tempat yang strategis untuk memulai bisnis dan munculnya pesaing baru. Yang keempat, ada identifikasi ancaman atau threat. Kondisi ekonomi yang buruk yang dapat mengurangi permintaan cilok dan adanya pesaing yang menggunakan bahan pengawet untuk cilok. Selanjutnya, visi dan misi statement. Visinya adalah menjadikan cilok sebagai makanan favorit masyarakat sekitar dan memperoleh keuntungan. Misinya, mencari keuntungan, memperkenalkan cilok sebagai makanan ringan khas Indonesia, dan bersaing dengan makanan ringan kekinian lainnya. Selanjutnya ada produk. Di sini kami menyediakan cilok saus kacang dan cilok kuah pedas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Aprilia. Selanjutnya, bisnis model Canva atau BMC. BMC adalah strategi manajemen yang disusun untuk menjabarkan ide dan juga konsep sebuah bisnis dalam satu lembar kanvas. Key Partnership adalah mitra utama dalam bisnis, yaitu supplier dan packaging. Key Activity adalah kegiatan-kegiatan yang akan bisnis Anda lakukan dalam mencapai target dan value perusahaan, yaitu produksi cilok, saus kacang, dan kuah pedas. Packaging bahan jualan, branding logo yang menarik, kemasan yang memadai, mengoptimalkan sosial media sebagai pemasaran. Unique Value Proposition adalah keunikan dari produk kita. Cilok cukup dikenal karena rasanya yang enak dengan tekstur yang kenyal dan dipadu dengan bumbu pelengkap seperti saus kacang dan juga kuah pedas. Wadah yang memadai sehingga meminimalisir kuah yang akan tumpah. Customer Relationship adalah
Membuka stand di lokasi yang strategis, misal sekolah, kampus, atau tempat ramai lainnya. Bisa dimulai dari WA Group, DM Instagram, message Facebook, media sosial. Customer segment adalah satu atau beberapa jenis customer yang dilayani oleh sebuah usaha, yaitu anak sekolah, mahasiswa, semua kalangan dari anak-anak dewasa. Ada key research, yaitu ada SEO, marketing, finance, purchasing, alat produksi. Channelnya ada di Instagram, WhatsApp, Facebook. Ada cost struktur, bahan baku, promosi, packaging, dan gas LPG. Revenue stream, yaitu ada penjualan produk dan open reseller. Bisnis model Canva. Yang pertama ada key partners, supplier, pihak penjual bahan baku mentah. Dan packaging, pihak penyedia kemasan produk. Yang kedua ada key activity, produksi, mengolah bahan produksi, packaging, wadah tempat cilok, branding, membuat logo, banner, dan pamflet yang menarik, pemasaran, mengoptimalkan sosial media. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Katita. Key Research, CEO founder Romauli Rutrevinar sebagai CEO founder pertama kali yang memiliki ide cilok pada tanggal 17 Maret 2024. Finance, Aprilia Luviani yang bertanggung jawab dalam segala aspek keuangan dalam bisnis ini. Marketing, Tita Karina sebagai marketing yang bertanggung jawab dalam menentukan target pasar, merancang strategi pemasaran, dan menjalankan iklan dan konten di sosial media. Purchasing, Istiqomah Nurul Febrianti bertanggung jawab dalam keperluan bisnis seperti bahan baku dan lain-lain. Production, Amanda yang bertanggung jawab dalam pembuatan cilok. Alat produksi, peralatan yang digunakan untuk produksi seperti kompor, gas LPG, kukusan, wajan, spatula. Unique value proposition, produk yang kami jual adalah cilok yang dipadu dengan bumbu saus kacang dan juga kuah pedas. Channel kita ada di Instagram, membuat menyusun feeds yang rapi dan estetik agar dapat menarik minat calon pembeli. WhatsApp, broadcasting pamflet ke setiap WhatsApp group. Facebook, mempromosikan produksi ke marketplace Facebook. Customer segment, kami ke anak sekolah, mahasiswa, seluruh kalangan anak-anak sampai dewasa. Cost struktur, ada bahan baku, promosi, packaging, gas LPG. Bahan baku terdiri dari tepung tapioka, tepung terigu, garam, penyedap rasa, kacang, cabai, bumbu dapur, bawang merah, bawang putih, dada ayam, minyak goreng. Promosi kita menggunakan banner dan pamflet. Packaging kita menggunakan wadah dan kantong plastik. Revenue streams, kita melakukan penjualan produk dan open reseller. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Amanda. Business preparation budget. Di sini ada peralatan penunjang seperti wajan atau panci sebagai alat bantu pemasakan sebanyak 1 piece dengan harga Rp16.150. Gas 3 kilo sebagai bahan bakar sebanyak 1 buah dengan harga Rp22.000. Cup mangkok dengan ukuran 300 ml sebagai wadah produksi sebanyak 50 piece dengan harga Rp550 dikali 50 piece dengan total Rp27.500. Alat makan sebagai alat bantu produksi sebanyak 1 pak dengan isi 100 piece dengan harga Rp14.000. Di sini ada bahan habis pakai seperti tepung terigu sebagai bahan baku sebanyak 1 kilo dengan harga Rp10.000. Tepung tapioka sebagai bahan baku sebanyak 1 kilo dengan harga Rp22.000. Ada cabai sebagai bahan baku sebanyak 1 bundel dengan harga Rp15.000. Bawang merah dan bawang putih sebagai bahan baku 1 bundel dengan harga Rp5.000. Kacang tanah sebagai bahan baku sebanyak setengah kilo dengan harga Rp7.000. Minyak goreng sebagai bahan baku sebanyak 2 liter dengan harga Rp30.000. Bumbu perasa sebagai bahan baku sebanyak 1 bundel dengan harga Rp4.000. Ada daun jeruk, jeruk limau, dan kencur sebagai bahan baku sebanyak 1 bundel dengan harga Rp6.000. Daun bawang dan daun seledri
sebagai bahan baku sebanyak 1 bundel dengan harga 4.000. Minuman sebagai bahan baku sebanyak 2 dus dengan harga 60.000 dikali 2, jadi total harganya 120.000. Di sini ada ayam sebagai bahan baku sebanyak 1 buah dengan harga 35.000. Jadi total bahan habis pakai adalah 258.000. Kami adalah mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika, program studi akuntansi yang mewujudkan ide bisnis usaha cilok yang diberi nama Cilok 5 Sekawan. Kami akan menjual cilok dengan saus kacang dan kuah pedas sebagai pelengkapnya. Harapan kami adalah agar masyarakat bisa menikmati cilok kami. Kami berharap bisa bersaing di dunia luar sehingga bisnis ini akan berkembang dan diharapkan memiliki banyak reseller. Tentunya dengan harga yang lebih murah dari pedagang cilok lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.